Tadabbur Al-Quran keempat, Surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Tim Universitas California pernah mengklaim menemukan God spot, yakni noktah yang merespon ajaran moral keagamaan di dalam otak manusia. Penemuan tersebut dikatakan sebagai salah satu bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan adalah fitrah manusia. Artinya, sejauh apapun klaim manusia tidak percaya pada Tuhan akibat salah berpikir, karena kesibukan dunia materialistik, tenggelam dalam kesenangan badani, dan sebagainya, pada saat tertentu, ketika semua itu dirasakan tidak ada gunanya sama sekali, ketakutan menghantuinya, penderitaan menyelimutinya, suara sayup-sayup dari kedalaman batin pun akan terdengar. Apa itu? Yaitu kepercayaan akan adanya kekuatan dahsyat yang manusia butuhkan sebagai tempat berlindung dan minta tolong. Dialah Tuhan. Itulah fitrah manusia, dan karena ia fitrah, maka ia tidak dapat dipisahkan dari manusia. Paling hanya tingkatnya yang berbeda. Sesekali atau pada seseorang, panggilan itu sedemikian kuat, terang cahayanya melebihi sinar mentari, dan di kali lain atau pada orang lain, ia lemah, remang, dan redup. Namun demikian, sumbernya tidak lenyap, akarnya pun mustahil tercabut. Suatu ketika, paling tidak menjelang ruhnya berpisah dari tubuhnya, fitrah keagamaan itu muncul sedemikian kuat dan jelas. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Fatir ayat 30. Para teolog ketika menjelaskan metode mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua metode pokok setidaknya, yakni first, an inward way, the closed way; second, an outward way, the clearest way. With the first way, we get in touch with our deep inner self, and we hear the cry of monotheism from within the depth of ourselves. Pertama, jalan ke dalam, jalan yang paling dekat. Kedua, jalan keluar, jalan yang paling jelas. Dengan cara pertama, kita berhubungan dengan diri kita yang terdalam, dan kita mendengar seruan tauhid dari dalam lubuk diri kita sendiri. Jalan pertama itulah yang dijelaskan oleh ayat di atas, yakni surat Al-Ankabut ayat 65, yakni jalan fitrah. Dalam Where Do We Find God, Muhammad Lagenhausen menjelaskan secara singkat 14 metode menemukan Tuhan. Salah satunya adalah suffering. Some people find God when disaster strikes, when everything seems lost and we are suffering most. Something happens within ourselves, and we find that a way appears and leads to Him. Penderitaan. Beberapa orang menemukan Tuhan ketika terjadi bencana, ketika segala sesuatu tampak hilang dan kita paling menderita. Sesuatu terjadi di dalam diri kita, dan kita menemukan jalan muncul dan mengarah kepadanya. Perhatikanlah
ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan ketika bahaya menyentuh manusia, dia memanggil kami, berbaring miring atau duduk atau berdiri. Tetapi ketika kami telah menghilangkan bahaya darinya, dia meninggalkan, seolah-olah dia tidak pernah memohon kepada kami untuk bahaya yang menyentuhnya. Maka dibuatlah tampak indah bagi kaum musyrifun apa yang biasa mereka kerjakan. Juga dan ketika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah, menjadikan iman mereka murni hanya untuknya. Tetapi ketika dia membawa mereka dengan selamat ke darat, lihatlah mereka memberikan bagian ibadah mereka kepada yang lain. Keinginan untuk dekat kepada Tuhan adalah fitrah manusia, tetapi kita sering merasa jauh dengannya. Boleh jadi masih banyak karat-karat yang menutupi hati kita. Bisa dosa, kesenangan duniawi, tenggelam dalam kehiruk-pikukan, main-main, sembrono dalam hidup, dan lain sebagainya. Hati perlu diasah setiap saat dengan meninggalkan dosa-dosa yang menutupi fitrah, dan hati terus diasah melalui ilmu, pemahaman, dan amal soleh. Selamat bertadabbur Al-Quran. Wassalam.